sama-sama melantunkan beberapa bait syair. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحمين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحمين. Bapak hadirin mulia yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sampaikan kita di bulan mulia. Bulan ini, ya ini suaranya masih kurang clear ya. Bisa nggak diatur? Kalau bisa ngatur. Saat ini kita masih berada di bulan mulia, bulan di mana dilahirkannya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan apa tujuan Nabi SAW diutus ke permukaan bumi? Ayo, siapa yang bisa jawab? Bisa jawab, hadiahnya umroh. Nanti ketemuan bareng-bareng di Masjidil Haram ya. Ongkosnya masing-masing. Kalau kata Hakim gitu, ongkosnya masing-masing, tapi yang penting niat dulu ya. Jangan berharap sama makhluk mengecewakan, Pak. Ya. Apa maksud tujuan Nabi SAW diutus ke permukaan bumi? Nabi SAW menjelaskan, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus, ya, sesungguhnya aku diutus ini untuk apa? Innama bu'ithtu, hanyalah untuk li utammima makarimal akhlak, hanya untuk menyempurnakan akhlak, hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak seluruh umat manusia. Jadi perjuangan Nabi, ya. Jadi perjuangan Nabi Muhammad SAW dari pagi, siang, malam, bersimbah keringat, bersimbah darah, ya, berjuang habis-habisan hanya untuk apa, Pak? Hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Karena hanya akhlak yang membuat manusia bahagia. Mau bahagia, ya akhlaknya disempurnakan. Mau mulia, akhlaknya disempurnakan. Mau selamat juga kuncinya adalah akhlak. Maka demi Allah tidak ada kebahagiaan bagi penzina, tidak ada, ya. Bagi pendusta tidak ada,
bagi pelaksana kemungkaran tidak ada ya. Belum datang. Ya. Maka diutusnya Nabi adalah untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Alhamdulillah sudah datang, beliau sudah berada di tengah-tengah kita, Al-Mukarram. Maka kami persilahkan kepada Al-Mukarram untuk memaparkan penjelasan ini. Terima kasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulillah. Alhamdulillah hadirin jamaah Masjid Al-Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kekuatan, taufik, hidayah, wilayahnya kepada kita sehingga kita bisa meluangkan waktu untuk sama-sama belajar yang berkaitan dengan takarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja untuk kajian hikam pada malam hari ini, kajian yang kita makalah nomor berapa ini? Nomor 21 kayaknya. Insyaallah nomor 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min nafsin tabdihi illa walahu qadarun bika yamdihi. Ma min nafsin, tidak ada satupun dari nafas, ma min nafasin, tidak ada satupun nafas tabdihi yang keluar, yang berhembus, illa walahu qadarun, kecuali baginya ada satu takdir bika dalam kamu. Tidak ada nafas yang berhembus dari diri kita, dari hidung kita, kecuali setiap hembusan nafas ini ada satu takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan. Ketika kita bernafas dalam hitungan detik ini berapa napas ya? Satu detik ini kira-kira berapa napas? Di situ sudah ada takdir-takdir Allah yang sudah ditetapkan. Baik takdir yang sesuai dengan nafsu kita, sesuai dengan apa yang kita inginkan, ataupun yang tidak diinginkan. Ini semua sudah lewat atau sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berjalan, setiap langkah kaki berkaitan dengan hembusan nafas, maka setiap kaki itu ada takdir Allah. Ketika kita berjalan kemudian terkena batu, tersandung ataupun mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, maka di situ ada takdir Allah atas kejadian tersebut. Sehingga tidak selayaknya kita merasa emosi atau merasa sial dan lain sebagainya. Merasa seolah-olah hidup ini kok apes terus. Karena pada setiap apa yang terjadi pada diri kita, setiap hembusan nafas, setiap detik, bahkan setiap saat ini, takdir Allah Subhanahu wa taala sudah ditetapkan. Setiap detik, setiap kedipan mata kita ini ada takdir Allah. Kita bisa berkedip ini juga di dalamnya ada takdir Allah, ketetapan Allah, ketentuan Allah berjalan. Ketentuan Allah ini berjalan setiap saat, baik kita sadari ataupun tidak, baik itu takdir yang senang ataupun takdir yang susah, yang tidak sesuai dengan keinginan kita, semuanya sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya kita ini ketika mendapatkan hal-hal yang menyenangkan, itu sudah sesuai dengan ketetapan Allah. Maka selayaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kelihatannya tidak ada hal-hal yang istimewa pada saat ini. Artinya kita tidak mungkin dalam hati suasana gembira ataupun senang, mungkin ya. Hari ini kita kan duduk di sini kelihatannya ya, merasa seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kita cuma duduk di sini. Tetapi ada ketetapan takdir Allah berjalan terus setiap saat, setiap detik. Karena pada saat ini juga ada yang sama-sama di waktu yang sama dalam keadaan yang berbeda.
Nah, hari ini kita merasa tidak terjadi apa-apa pada diri kita duduk di sini. Ini sebetulnya ada takdir Allah yang sangat membahagiakan bagi diri kita. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat sehat. Ya kan? Itu sebuah takdir Allah sebetulnya yang sangat membahagiakan, yang membuat kita ini harusnya bersyukur kepada Allah. Hari ini ketika kita ditakdirkan sakit, mungkin ada saudara kita yang hari ini pada saat ini detik ini ditakdirkan sakit, dan mudah-mudahan bisa bersabar atas penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita jangan merasa kita tidak, seolah-olah takdir Allah berhenti ya. Karena kita tidak ada sesuatu yang istimewa ataupun sesuatu yang menyusahkan. Seolah-olah takdir Allah berhenti. Tidak, setiap saat, setiap detik, setiap hembusan nafas kita ini takdir Allah Subhanahu wa taala terus berjalan. Ditakdirkan hari ini kita ini seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tapi sebetulnya ada takdir-takdir Allah yang sudah ditetapkan yang terus berjalan pada diri kita. Nah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala hari ini mentakdirkan kita, menetapkan kita pada keadaan yang membahagiakan walaupun tanpa kita sadari. Karena yang namanya bahagia ini tidak harus berupa materi, banyak rezeki. Kita bisa hari ini kita duduk di sini dengan tenang tanpa ada bisul di pantat, ini juga sebetulnya sudah takdir Allah yang sebetulnya harus kita syukuri ya. Ya enggak? Karena apa? Orang kalau sudah ditakdirkan bisulan itu di pantat, nah jangankan duduk di masjid, di warung kopi saja nggak betah. Ngopi bareng orang, bareng kawan-kawan, bareng saudara aja udah nggak nikmat. Maka sepatutnya kita senantiasa mengingat setiap saat, setiap detik, setiap hembusan yang keluar dari diri kita ada takdir Allah yang terus berjalan. Walaupun karena kadang-kadang kita merasa takdir Allah ini pada saat hal-hal yang istimewa atau hal-hal yang menyusahkan saja kan. Nah, kita merasa seolah-olah seperti itu ketika kita seumpama mendapatkan sesuatu hal, mendapatkan hadiah, nah kita merasa seolah-olah takdir Allah berpihak kepada kita. Seolah-olah takdir Allah sedang berjalan. Padahal takdir Allah ini berjalan setiap saat, setiap detik, setiap hembusan yang keluar dari diri kita ini ada takdir Allah. Maka kita senantiasa mengingatkan pada diri kita bahwasanya ketika kita melakukan sesuatu ibadah, maka di situ ada takdir Allah yang membuat banyak faktor sehingga kita bisa beribadah kepada Allah. Karena terkadang keinginan kita untuk beribadah terhalang oleh takdir Allah yang lain. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan diri kita bisa beribadah dengan dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan terus berlanjut ya apa yang menjadi takdir Allah yang membuat hati kita ini bisa mendekatkan diri kepada Allah. Begitupun seseorang ini yang ketika dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, ini juga menjadi ketetapan Allah juga melalui godaan setan. Semua yang terjadi di dunia ini tidak lepas dari ketetapan Allah yang sudah berjalan, yang sudah tertulis. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita sama-sama diingatkan dalam makalah ini, ma min nafasin tabihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Tidak ada satupun nafas yang keluar, yang berhembus, kecuali di situ ada takdir Allah. Ya, artinya takdir Allah ini berjalan kurang dari sepersekian detik pun sudah berjalan terus setiap saat. Nggak ada takdir Allah kok vakum, libur, nggak ada. Baik keadaan susah ataupun senang, baik keadaan yang istimewa ataupun tidak, takdir Allah tetaplah berjalan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini makalahnya cuma singkat ya. Singkat tapi cukup mengingatkan kita bahwasanya takdir Allah ini berjalan tidak hanya pada momen-momen yang membahagiakan ataupun momen-momen yang menyusahkan.
yang menyenangkan ataupun yang tidak. Tetapi takdir Allah tetap berjalan tanpa kita sadari, karena banyak ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku, yang berjalan pada manusia itu tanpa disadarinya terus berjalan. Seperti takdir kita ditakdirkan hari ini kita bisa duduk dengan tenang, dengan sehat, tanpa halangan apapun, ini setiap saat takdir Allah tetap berjalan. Nah ini makalahnya singkat, padat, tapi cukup mengingatkan kita.